Film ini mengisahkan tentang keluarga miskin. Tepatnya perjuangan seorang kakak terhadap seorang adik perempuannya yang mengidap sakit keras. Dan film ini dimulai dari sebuah kontrakan kecil yang dihuni oleh seorang remaja laki-laki yang bernama Jing Hao. Dan seorang adik perempuannya bernama Jing Tong, yang berumur 16 tahun. Keduanya tinggal berdua setelah ditinggal orang tuanya. Dalam kondisi tersebut, Jing Hao sekarang berperan sebagai ayah maupun ibu bagi adik kecilnya. Waktunya mandi dimandiin. Waktunya makan Jing Hao suapin, dan waktu sekolah Jing Hao anterin. Setelah Jing Hao mengantar adiknya sekolah, ia mampir ke seorang dokter spesialis untuk melihat hasil pemeriksaan adiknya. Dan diketahuilah bahwa adiknya mempunyai penyakit turunan dari ibunya. Perlu diketahui bahwa ibunya mereka meninggal oleh penyakit yang sama seperti yang dialami Jing Tong. Dan dokter menyarankan untuk segera dioperasi sebelum adiknya berumur 8 tahun. Mendengar itu membuat Jing Hao khawatir terhadap adiknya. Bukannya Jing Hao tidak mau mengoperasikan Jing Tong. Hanya saja yang menjadi kendalanya adalah uangnya dari mana. Profesi Jing Hao saja hanya seorang reparasi handphone. Dan seorang langganan membenarkan televisi di panti jompo. Pekerjaan itu saja tidak akan cukup untuk membiayai hidup keduanya. Apalagi ditambah dengan nilai uang operasi Jing Tong, yang harus segera didapatkan Jing Hao. Masalah Jing Hao bertambah tak kala ia melihat pemilik kontrakan menempelkan kertas di pintu kontrakannya. Meminta Jing Hao untuk segera membayar sewa yang sudah sebulan Jing Hao tunggak. Di tengah kebingungan tersebut, malamnya Jing Hao mendapatkan telepon dari temannya. Dan temannya tersebut membawa Jing Hao ke sebuah gudang pabrik. Temannya itu memperlihatkan sebuah ponsel gagal yang jumlahnya sangat banyak, saking banyaknya sampai menggunung di dalam gudang. Usut ponsel itu disita dari penyewa gudang tersebut. Lantaran si penyewa dipenjara dan tidak sanggup membayar sewa gudangnya. Dan alasan temannya membawa Jing Hao ke sana untuk menawarkan ponsel-ponsel gagal tersebut kepada Jing Hao yang ia hargai 100.000 yuan. Jing Hao iseng-iseng membawa satu handphone ke toko servisnya dan memperbaikinya. Yang ternyata handphone yang sebelumnya mati total kembali menyala. Dari situ Jing Hao berpikir. Yang setelahnya ia memberanikan diri meminjam uang senilai 50.000 yuan dengan jaminan semua isi tokonya ia pertaruhkan. Dan berjanji dalam 1 bulan ia akan kembalikan beberapa ponsel yang berhasil diperbaikinya. Jing Hao kembali menjualnya ke toko handphone. Dan ternyata keuntungannya bisa mencapai 900.000 yuan setelah Jing Hao hitung. Melihat keuntungan yang begitu besar membuat Jing Hao semangat. Lantaran bukan hanya bisa membayarkan operasi adiknya. Dengan uang tersebut juga, Jing Hao bisa membelikan adiknya jajanan apapun yang Jing Tong mau. Adiknya pun bingung melihat kakaknya itu. Dengan pedenya Jing Hao mengatakan bahwa ia mendapatkan tambang emas, katanya. Apesnya 2 minggu kemudian kebijakan pemerintah viral di media massa. Yang dimana pemerintah mengilegalkan pemasaran handphone daur ulang. Dan pemerintah akan menyita dan menangkap pelaku penjualan handphone daur ulang tersebut. Yang akibatnya berimbas pada bisnis Jing Hao. Toko ponsel yang sebelumnya berminat dengan ponselnya kini menolak. Jing Hao protes lantaran sebelumnya pemilik toko sudah tanda tangan kontrak dengannya. Pemilik toko pun tidak mau tahu. Ponsel milik Jing Hao nyatanya sekarang ilegal yang otomatis kontraknya pun tidak berlaku. Jiang Hou setelahnya pergi ke gudang ponsel dan terlihat ponsel-ponselnya masih menggunung. Ia juga memberikan sejumlah uang kepada penjaga gunung ponsel tersebut. Disinyalir uang itu hasil dari beberapa ponsel yang berhasil Jing Hao jual. Yang setelahnya Jing Hao melamun sambil menatap adiknya yang sedang tertidur lelap. Sambil ditemani rincik-rincik hujan, Jing Hao kembali mengambil handphone daur ulangnya dan kembali memutar otak. Sampai akhirnya ia melihat label handphone tersebut yang bernama Shening Electronic. Yang keesokan harinya, Jing Hao dengan berpakaian seadanya nekat pergi ke perusahaan tersebut. Ia menemui Pak Li selaku seorang pejabat perusahaan di sana. Dan Jing Hao menawarkan suku cadang ponsel hasil servisannya. Jing Hao mengatakan bahwa bisnis suku cadang akan menjadi rantai perusahaan yang sangat menjanjikan. Tapi Pak Li meremehkan Jing Hao. Selain umur Jing Hao masih 20 tahun. Pak Li juga melihat Jing Hao hanya seorang tukang servis biasa. Terlebih lagi suku cadang buatan Jing Hao tidak membuat Pak Li yakin bisa lolos pengujian quality control. Dan pertanyaan itu Jiang Hao kembalikan. Ia meminta suku cadangnya diterima jika berhasil lolos pengujian. Dan Pak Li terpaksa mengiyakan supaya Jing Hao pergi dari hadapannya. Sepulangnya dari perusahaan, Jing Hao langsung membongkar handphonenya dan melucuti semua komponen di dalamnya.
sekaligus mencari penyebab handphone tersebut tidak bisa menyala, dan memperbaikinya. Semua komponen yang bermasalah Jing Hao gambar sambil dikasih keterangan kerusakan dengan komponen penggantinya. Selama beberapa hari itu otak Jing Hao diperas habis. Walaupun di sela-sela kesibukannya tersebut, Jing Hao tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang kakak. Ia masih sempat mengantar jemput adik kesayangannya sekolah. Sampai akhirnya semua komponen berhasil diperbaiki. Dan komponen-komponen tersebut Jing Hao membawanya ke tempat pengujian. Setelah beberapa jam menunggu akhirnya hasilnya pun keluar. Dan quality control menyatakan bahwa komponen ponsel hasil servisan Jing Hao tersebut lulus pengujian dan bersertifikat. Akhirnya Jing Hao kembali menemui Pak Li, yang kebetulan saat itu sedang bersama seorang direktur perusahaan yang bernama Pak Zhou. Dan saat Jing Hao meminta janjinya kepada Pak Li, Pak Li malah pura-pura tidak ingat sudah menjanjikan sesuatu kepada Jing Hao. Saat itu Pak Li benar-benar meremehkan Jing Hao hanya karena umur Jing Hao masih muda. Tidak menyerah, Jing Hao langsung mengalihkan fokus ke Pak Zhou. Ia menawarkan proposal yang sebelumnya ia tawarkan kepada bawahannya yaitu Pak Li. Tapi Pak Zhou tidak ada waktu mendengarkan tawaran dari Jing Hao. Pak Zhou mengatakan bahwa Pak Zhou sibuk dan 30 menit lagi keretanya bakal berangkat. Dan mungkin bulan depan Pak Zhou bisa ke sini lagi. Jing Hao memohon hanya meminta Pak Zhou mendengarkannya selama 10 menit saja. Permohonan Jing Hao tersebut tidak dianggap penting oleh Pak Zhou dan pergi begitu saja tanpa memperdulikan permohonan Jing Hao. Tidak patah semangat, Jing Hao pergi memesan tiket yang sama dan pergi mengejar Pak Zhou ke stasiun. Dengan skuter matiknya Jing Hao menjalankannya dengan gila-gilaan. Sampai-sampai ia harus beberapa kali kecelakaan. Hanya untuk mengejar jadwal keberangkatan kereta yang ditumpangi Pak Zhou. Sampai akhirnya Jing Hao berhasil menyusul Pak Zhou dan kembali menawarkan proposalnya. Setelah mendengarkan penawaran Jing Hao, rupanya Pak Zhou juga meremehkan Jing Hao. Ia mengatakan bahwa Jing Hao tidak akan bisa menyelamatkan semua komponen ponsel tersebut. Lagi-lagi Jing Hao menguji kemampuannya dengan mengatakan kalau ia bisa menyelamatkan seluruh komponen ponsel tersebut, akankah Pak Zhou membelinya? Pak Zhou setuju jika itu berhasil. Tapi ia tidak ingin pusing. Semua pengorbanan Jing Hao saat membongkar kembali ponsel tersebut Pak Zhou tidak ingin terlibat. Pak Zhou tidak akan memberikannya uang muka ataupun memberikan fasilitas pabrik dan pekerjaannya kepada Jing Hao. Dan Jing Hao harus menyelesaikannya sendiri. Kerugian ditanggung sendiri. Tapi kalau Jing Hao berhasil bisa dipastikan ia akan mendapatkan keuntungan besar. Jing Hao setuju dengan penawaran Pak Zhou. Yang setelahnya Jing Hao menjemput adiknya di sekolah. Adiknya terlihat sedih melihat abangnya menjemputnya dalam keadaan luka-luka. Dan adiknya meminta abangnya untuk pergi ke rumah sakit, abangnya menolak. Supaya adiknya berhenti mengkhawatirkannya. Akhirnya Jing Hao mampir ke apotik untuk membeli sebuah obat. Dan adiknya lah yang mengobati Jing Hao di rumahnya. Sambil diobati adiknya, Jing Hao berpikir bagaimana caranya ia bisa membangun sebuah pabrik. Yang akhirnya ia memutuskan untuk bekerja tambahan. Dan meminta bantuan orang terdekatnya yang bernama Pak Liang. Awalnya Pak Liang tidak ingin membantunya lantaran resikonya yang terlalu besar. Tapi hanya itulah cara tercepat untuk mendapatkan uang operasi untuk adiknya. Setelah mendengar alasan Jing Hao tersebut, akhirnya berhasil meluluhkan hati Pak Liang. Masalah lainnya pun muncul. Jing Hao tidak bisa membayar uang pinjamannya yang akibatnya tokonya pun harus ia relakan. Sesuai perjanjian dengan si pemberi hutang sebelumnya. Tidak cukup sampai di situ, motor matiknya pun tidak luput Jing Hao jual. Dan demi memperoleh uang tambahan Jing Hao pergi ke tempat temannya bekerja. Dan memohon-mohon untuk memperkerjakannya sebagai pembersih kaca gedung. Setelah disetujui untuk bekerja. Setelahnya Jing Hao dan Pak Liang pergi mencari tempat untuk pabriknya. Dan mendapatkan tempat kumuh dengan harga sewa 3.000 yuan sebulan. Jing Hao dan Pak Liang saat itu juga langsung membersihkan tempat tersebut. Dan menyiapkan segala peralatan pabrik hingga sampai siap digunakan. Semua peralatan sampai bahan baku sudah siap diproduksi. Tinggal satu lagi yang masih kurang yaitu para pekerjanya. Yang akhirnya Jing Hao dan Pak Liang pergi ke agen pencari kerja. Tapi tidak ada yang mau bekerja dengan Jing Hao lantaran bayaran terlalu kecil untuk ukuran orang Cina. Akhirnya agen menawarkan beberapa pengangguran yang mungkin mau bekerja bersama Jing Hao. Seperti seorang wanita yang bernama Wang Chunmei, yang mempunyai kekurangan, kurang mendengar. Jadi setiap Jing Hao mengajarinya, Jing Hao harus berteriak saat keduanya berkomunikasi. Dilanjutkan oleh Zhang Wanghao.
seorang mantan petinju sekaligus mantan napi. Dan dua orang lainnya yang menjadi kuncen warnet, yang bernama Heng Ji. Motivasinya mau bekerja karena ingin menikah. Dan temannya yang bernama Liu Chao. Dia mau bekerja hanya untuk membayar billing warnet. Dan yang mengejutkan, Pak Liang membawa beberapa orang dari panti jompo. Mereka mendengar Jiang Hao mendirikan pabrik membuat mereka ingin membantunya. Walaupun mereka sudah jompo, pengalaman mereka tidak usah diragukan lagi. Contohnya saja, salah satu di antara mereka semasa mudanya ada yang berprofesi sebagai tukang servis jam. Akhirnya pabrik Nice V milik Jiang Hao siap produksi. Walaupun Jiang Hao sudah mempunyai pabrik sendiri, faktanya ia juga harus bekerja di tempat lainnya. Contohnya saat ini Jiang Hao sedang bekerja sebagai pembersih gedung pencakar langit demi membantu operasional pabriknya. Setelahnya Jiang Hao kembali ke rumah sakit untuk memeriksa adiknya. Yang hasilnya tidak akan berubah lantaran adiknya belum dioperasi. Yang bisa dilakukan Jiang Hao saat itu hanya bisa menghibur adik kecilnya tersebut. Keesokan harinya Jiang Hao kedatangan seseorang. Dan orang itu tertarik dengan tumpukan ponsel milik Jiang Hao. Rencananya orang tersebut berniat membelinya dan mengambil logam berharga yang terdapat di dalam handphone rusak itu. Tapi Jiang Hao menolaknya. Masalah pun muncul. Dan masalah itu muncul dari Liu Chao. Karyawannya tersebut protes lantaran upahnya dipotong Jiang Hao. Jiang Hao menjelaskan bahwa potongan tersebut akibat Liu Chao sendiri yang jarang masuk bekerja. Dan dengan entengnya Liu Chao menjawab bahwa mabarnya lebih penting daripada bekerja. Yang berakhir Liu Chao ngamuk-ngamuk dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Temannya Liu Chao yaitu Heng Ji akhirnya menikah dan semua karyawan Jiang Hao diundang. Dan di sana juga Jiang Hao kembali bertemu Liu Chao. Liu Chao meminta maaf kepada Jiang Hao atas perlakuannya kemarin dan meminta Jiang Hao untuk kembali menerimanya bekerja. Yang tentunya Jiang Hao dengan senang hati menerimanya kembali. Masalah lainnya pun muncul. Untuk kali ini ujiannya datang dari tempat tinggalnya, yang dimana kontrakannya disegel oleh pemiliknya. Pemilik kontrakan meminta jika Jiang Hao ingin mengambil barang-barangnya di dalam kontrakan, Jiang Hao harus melunasi uang sewa yang sudah 3 bulan Jiang Hao tunggak. Yang akhirnya malam itu Jiang Hao terpaksa meminta bantuan istri Pak Liang supaya adiknya bisa tidur. Jiang Hao merasa tidak enak beberapa hari itu menumpang di rumah Pak Liang. Akhirnya Jiang Hao memutuskan untuk tinggal di pabrik. Adiknya yang melihat kakaknya kesusahan sampai menangis. Jiang Hao memandangi adiknya dengan tatapan sedih. Bagaimana tidak, ujian demi ujian terus menghampirinya. Di tengah kondisi adiknya yang sakit keras. Demi adiknya juga siang malam Jiang Hao bekerja. Dan tidak memperdulikan dirinya sendiri entah kurang tidur atau sakit, Jiang Hao bodoh amat. Hanya satu yang ada di pikirannya, yaitu yang terpenting adiknya baik-baik saja. Sudah tidak terhitung cobaan yang mampir di hidup Jiang Hao. Sekarang cobaannya kembali bertambah. Yang dimana ponsel-ponselnya dicuri oleh orang sebelumnya. Dan Jiang Hao harus bertaruh nyawa untuk mengambil kembali ponselnya tersebut. Walaupun pencurinya berhasil ditangkap dan ponselnya berhasil kembali. Tapi 2 jarinya Jiang Hao patah. Dan gara-gara itu juga saat Jiang Hao bekerja sebagai pencuci gedung, ia menjatuhkan peralatannya. Sehingga ia dipanggil oleh temannya. Temannya marah saat melihat Jiang Hao bekerja dengan tangan terluka. Sekarang menjatuhkan ember, mungkin besok Jiang Hao sendirian jatuh, marahnya. Jiang Hao dipecat dan hanya diberi upah selama 3 hari Jiang Hao bekerja. Masalah selanjutnya datang bertubi-tubi. Dan sekarang masalah datang dari pemilik tempat sewa pabrik. Ia meminta Jiang Hao melunasi tunggakan selama 3 bulan yang belum dibayar. Jiang Hao menjelaskan keadaannya dan meminta keringanan kepada pemilik pabrik. Jangankan memperdulikan. Mendengarkan permohonan Jiang Hao saja mungkin tidak. Pemilik pabrik tidak mau tahu, pokoknya bayar atau minggat. Itulah pilihan Jiang Hao saat ini. Di tengah badai Jiang Hao mencegat mobil Pak Li. Ia memohon meminta uang muka untuk proyeknya. Tapi sayangnya Jiang Hao tidak mendapatkan hasil, Pak Li menolaknya. Di tengah badai, di tengah malam pula, Jiang Hao berjalan dengan pikiran pasrah. Ia berjalan ke sekolah menjemput adiknya. Berhubung saat itu badai dan hujan tidak kunjung reda. Akhirnya Pak penjaga meminta keduanya untuk menginap. Dan di tengah gemerlap petir, di tempat tidur kecil itu Jiang Hao kembali memandangi wajah polos adiknya. Dan teringat dengan janji kepada ibunya, yang dimana ia berjanji bakal menjaga Jing Tong adiknya.
Tapi ternyata ibunya juga meminta Jing Hao berjanji untuk menjaga dirinya sendiri. Keesokan paginya Jing Hao lemas saat melihat tempat penyimpanan ponselnya rubuh terkena badai semalam. Ditambah lagi pemilik pabrik meminta Jing Hao untuk segera mengemasi barang-barangnya. Lantaran pabriknya bakal disewakan ke orang lain. Tidak lama dari itu teman-temannya datang. Dengan berat hati Jing Hao mengatakan semua permasalahan yang menerpa pabriknya kepada mereka. Termasuk soal dia yang sudah tidak bisa membayar gaji mereka. Dan di luar dugaan respon mereka sangat membuat Jing Hao terkejut. Mereka tersenyum menyemangati Jing Hao dan rela upahnya dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Bukan itu saja, mereka juga memberikan solusi soal tempat produksi yang menjadi pikiran Jing Hao. Mereka menyarankan untuk membawa pekerjaan ke rumah masing-masing. Sampai akhirnya pekerjaan selesai sesuai jadwal. Dan hasil produksi diuji kembali ke lab. Perusahaan Shending Elektronik memanggil Jing Hao ke perusahaan mereka. Dan Jing Hao tidak datang sendirian, ia datang bersama teman terbaiknya. Akhirnya Jing Hao dan Pak Zhou berhadapan. Pak Zhou memuji Jing Hao yang bisa menyelesaikan proyeknya sesuai jadwal. Ia juga menatap Jing Hao seolah mengetahui kesulitan yang dialaminya selama ini, dengan tatapan bangga. Sebelum akhirnya Pak Zhou mengabarkan bahwa komponen yang diproduksi Jing Hao melebihi ekspektasinya. Dan Pak Zhou menginginkan kerjasamanya bersama Jing Hao terus berlanjut ke depannya. Pak Zhou menawarkan kontrak kerjasama selama 2 tahun dengan nilai proyek 5 juta yuan. Mendengar penawaran tersebut membuat Jing Hao terharu. Dan Jing Hao hanya bertanya satu pertanyaan kepada Pak Zhou sebelum menerima penawaran tersebut. Apakah kali ini ada uang mukanya? Dan Pak Zhou menjawab ada. Setelah keluar dari perusahaan itu, Jing Hao dan temannya meluapkan kebahagiaan mereka. Kebahagiaan itu juga Jing Hao bagikan kepada adiknya. Singkat cerita, pada tahun 2014 operasi yang dilakukan Jing Tong sukses. Dan pada tahun 2019 Jing Hao diperkenalkan ke publik sebagai CEO muda perusahaan Nice View. Dan Pak Liang menjadi manajer di perusahaannya. Serta teman-teman lainnya pun mengikuti jejak kesuksesan Jing Hao. Dan film pun tamat.